Kalau di tempat kami, kalau memang sudah ada jodohnya, gimana lagi, Bu? Nah, kita mungkin ada program dari sekolah membawa anak ini keluar dengan terbukanya wawasan anak tersebut. Mungkin dia punya potensi yang terpendam selama ini bisa dikeluarkan, dan kemudian anak memiliki tanggung jawab bahwa apa yang kita berikan itu. Saya juga terharu saat dia sudah ada perubahan. Tolong dihargai sekecil apapun perubahan anak-anak tersebut. Kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dr. Sofianti Engraini. Bunda kita ini, Bunda Genre Sumatera Barat ini, selain didaulat sebagai Bunda Genre, ia juga kepala sekolah SMA 1 Kota Baru, Kota Baru ya. Saya lupa tadi mengenalkan kepala sekolahnya. Ibu, dari sekian banyak siswa di SMA 1 Kota Baru ya, tentu pendidikan dari keluarga masing-masing kan berpengaruh ke orang tua gitu kan. Berapa persen kira-kira yang bermasalah sehingga masuk ke bingkel manis ini? Nah, dan komunikasi dengan orang tua apa saja yang dilakukan untuk itu? Dari siswa kita itu lebih kurang sekitar 8% lah. 8% yang bermasalah seperti ini. Ya. Nah, yang betul-betul artinya gini, yang bermasalah itu yang betul-betul guru sampai ke wakil sudah tidak bisa menangani lagi. Selagi itu bisa, kita belum masukkan kategori bingkel manis. Jadi tapi yang sampai ke guru BK ada juga ya? Ada, cuman yang benar-benar ini sekitar itu tadi lah. 8% lah dari jumlah siswa 650 orang. 650 orang. Jadi ada sekitar itu. Tapi menurut saya walaupun keberadaannya di 8%, jika kita bisa memperbaiki mereka, saya rasa itu juga akan berpengaruh besar kepada kehidupan masyarakat ke depan. Iya, terutama kehidupannya. Iya, kehidupan dia dan juga keberadaan dia di tengah-tengah masyarakatnya nanti. Masyarakat ya. Masa depannya juga ditentukan saat itu juga. Ya. Selain gamers, selain main game, candu game, apa saja ya kira-kira masalah anak itu? Di samping dia permasalahannya itu juga ada yang permasalahan siswa yang pergaulan juga. Pergaulan, kemudian yang belum terpantau habis sama saya yang tidak ada di situ tuh yang pornografi ini. Kan ada yang penyuka melihat situs-situs porno. Nah itu ada juga ya? Ada saya rasa, cuman kemarin tuh saya pancing tidak ada yang mengungkapkan. Atau Ibu dia minum mungkin dulu Bu, karena pakai Android atau gadget, kemungkinan itu ada juga ya? Iya, pasti ada gitu. Cuman sampai di sana belum. Cuman anak-anak yang dalam pergaulan remaja itu juga kita pantau. Jika ada yang misalnya sering berduaan, itu sudah langsung kita diamati, bukan satu orang yang mengamati, tapi juga guru-guru mata pelajarannya, wali kelasnya, guru BK. Nah nanti kalau udah sering dipanggil itu, karena kita takut juga kan kalau anak tersebut terperosok pada pranikah dini gitu, nikah dini. Jadi kita juga termasuk juga menghindari anak seks bebas. Tapi walaupun kemarin ini ada juga yang terjadi seperti itu saya langsung juga turun, itu kita panggil bekerja sama dengan puskesmas, anak-anak seperti itu di masa pandemi itu juga menjadi masalah karena di luar pantauan kita, karena kan online tuanya yang lebih tahu di rumah itu. Kemudian anaknya juga baru menginjakkan kaki di SMA 1 Kota Baru, artinya dia baru masuk gitu. Jadi pemantauannya dengan orang tua, kita coba komunikasi dengan orang tua. Kemudian kita coba juga memberikan masukan kepada anaknya bermacam permasalahan yang dihadapi di rumah seperti apa orang tuanya. Rata-rata agak kecewa juga kami orang tuanya. Kalau di tempat kami, kalau memang sudah ada jodohnya, gimana lagi Bu? Nah kita kesulitan juga ya. Ini pandangan lagi kan? Iya, ini pandangan orang. Itulah yang dikatakan tadi itu masalah pendidikan orang tua tadi. Nah juga kembali ke sana, jadi kecewa gitu. Harusnya kan anaknya lebih bisa lanjut lagi pendidikannya, tapi kalau masih ada di daerah tersebut yang menganggap kalau anaknya perempuan bergaul dengan laki-laki seperti anaknya tidak laku seperti itu. Jadi masih ada pandangan seperti itu, dan kita temui itu, dan
dengan orang tuanya kami memberikan mungkin belum saatnya gitu. Masalahnya kesehatan reproduksi anaknya juga mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan. Ya. Mungkin karena daerah juga Ibu. Iya, masih di ada kan. Damasraya kan kebun. Iya, kebun karet. Jadi ada juga yang masih banyak, ya, kan? Yang daerah-daerah yang agak jauh dari apa namanya, dari kecamatan atau apa gitu. Jadi masih ada yang, tapi mungkin tidak banyak seperti yang kata tadi, persentasenya sangat kecil. Biasanya Bu untuk mengidentifikasi bahwasanya siswa itu ini cenderungnya lihat-lihat gambar-gambar yang tidak baik. Bagaimana cara mengidentifikasi? Kita juga kerjasama dengan guru-guru IT. Itu kita adakan razia gadgetnya. Dan saya kemarin sebelum pandemi ini, saya bahkan di sekolah itu sudah menyiapkan kotak-kotak itu. Kotak-kotak 21 kelas, berarti 21 kotak. Jadi pas apel pagi, semua HP-nya dikumpulkan. Untuk pembelajaran IT, itu kita gunakan labor kita ada 3. Labor komputer kita ada 3. Jadi bisa manfaat di sana dengan menggunakan internet sekolah. Jadi bisa masuk ke sana, jadi guru mata pelajaran itu dibimbing oleh, kan sekarang tidak ada guru yang mata pelajaran teknologi informasi, tapi guru teknologi informasi menjadi guru pembimbing. Jadi saat dia mengajarkan guru, dia ada di dalam kelas tersebut untuk membantu guru-guru yang memang IT-nya kurang bagus. Nah, jadi kemarin kita buat kotak-kotak seperti itu. Jadi disimpan waktu, tapi karena masa pandemi otomatis anak kembali lagi. Jadi iya, itu kerjasama juga dengan komite. Kembali dikuasai oleh gadgetnya. Iya, jadi memang perlunya kerjasama antara orang tua, juga ada perhatian pemerintah, psikologi juga mungkin sangat dibutuhkan ahli psikologi, bagaimana mengatasi anak-anak ini untuk berinteraksi sosialnya. Sejauh ini Bu, bagaimana proses hasil dari progresnya? Ada progres nggak terhadap anak-anak itu? Alhamdulillah Pak, waktu masih di sekolah itu anak-anaknya sudah banyak perubahan. Bahkan yang pertama rata-rata anak-anak itu karena sering dengan gadgetnya, kemudian kurang berinteraksi dengan teman-temannya karena dia dengan asik dengan geng atau kelompok-kelompok bermain dia dengan lingkungannya. Rasa percaya dirinya rendah. Nah, kita juga mengutamakannya, mengusahakannya dengan cara kegiatan-kegiatan sekolah melibatkan dia. Contoh, di hari guru, anak-anak yang dalam kelompok bingkil manis itu kita panggil ke depan, kita suapin. Artinya sekolah memperhatikan, seluruh guru memperhatikan. Dia juga disuruh menyumbang bakat dan minatnya, ditampilkan, kita siapkan juga dari sekolah. Jadi dia merasa terperhatikan, otomatis dia yang jelas terkadang memang anak-anak itu seperti itu memang kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian. Jadi tingkat keterlambatannya sangat-sangat jauh berkurang. Kemudian tingkat kemampuan di dalam bidang akademiknya sudah ada peningkatan, tugas-tugas sudah tidak bolong-bolong lagi, sudah dikumpulkan semua. Bahkan guru menganggap ini, Bu, kenapa ini? Seakan-akan kami ini sudah tidak apa lagi, lebih banyak anak-anak konsultasi dengan ibu. Tapi kan Bapak Ibu kan sudah angkat tangan, jadi karena dengan saya nanti anak itu lebih saya beri leluasa jika ada permasalahan. Yang komplain ya? Iya, ada juga guru yang komplain. Jadi kan sesuai dengan kita, saya bukan mengambil alih Bapak Ibu, tapi karena setelah ini anak bermasalah, nanti kita baikan. Nah, saya ajarkan untuk kembali ke gurunya, saya yakin guru itu, dan guru pun saya berikan masukan, saya berikan bimbingan, jangan sampai nanti anak yang sudah berubah ini nanti dimarahin lagi. Kan ada anak-anak kan remaja kan tidak mau dimarahin dekat temannya, dia paling tidak suka, dan itu tuh dibilang tidak suka diperlakukan, dimarahin dekat teman. Kami sadar dengan keadaan kami yang memang tidak diharapkan di kelas dan tidak diharapkan oleh guru. Nah, jadi saat dia sudah ada perubahan, tolong dihargai sekecil apapun perubahan anak-anak tersebut. Dan terkadang itu alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan. Karena terkadang anak-anak itu kalau sudah dapat label yang jelek, ya dia kadang-kadang sulit juga keluar dari kejelekan itu. Iya, karena lingkungan tadi. Jadi guru juga berperan aktif. Makanya guru dan tutor sebayanya meyakinkan teman-teman sekelasnya tolong diterima temannya. Nah, itulah fungsinya tadi tutor sebaya tadi. Supaya jangan nanti, kan kalian tahu anak bingkil manis ibu seperti ini, dan saat dia berada di kelas beri kesempatan juga dia untuk tampil libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan walaupun mungkin kemampuannya di bawah rata-rata teman di kelasnya, karena bukan karena dia tidak punya kemampuan, karena kurang belajarnya saja. Jadi istilah saya itu bukan anak bodoh, tapi karena dia memang belum memaksimalkan kemampuan. Mungkin kreativitasnya berbeda dengan anak lain. Mungkin dia bukan bidangnya itu, mungkin bidangnya lain. Nah, kita hargai dia, tanyakan apa yang mungkin dia bisa berbuat untuk kelasnya. Ibu kan sudah bunda genre Sumbar ini. Kalau di SMA 1 Kota Baru oke lah, sudah berjalan gitu kan.
Tapi kan kalau capnya Sumbar, berarti ruang kerjanya juga luas kan? Iya, itu saya bilang. Jadi, bagaimana Ibu mengatasi atau menjalankan paling tidak ide dan gagasan Ibu tadi? Iya, saya sudah ini sedikit banyaknya kebetulan saya juga ada aplikasi manajemen tugas wali kelas berbasis teknologi informasi. Nah itu saya sudah buat aplikasinya dan ada buku panduannya juga. Aplikasinya Ibu sendiri? Iya, maksudnya saya yang merancang, terus yang mengerjakan tentu tidak saya karena saya bukan orang IT kan. Nah jadi saya maunya seperti ini, manajemennya di kelas itu seperti ini. Jadi dengan hal seperti itu mungkin bisa membantu rekan-rekan yang kepala sekolah yang lain. Saya yakin juga kepala sekolah lain mungkin ada juga yang berbuat ya. Mungkin karena kurang terpantau atau apa gitu. Saya bukan menganggap saya hebat, tidak, tapi saya mungkin punya kesempatan dan diberikan amanah, dan ini juga atas izin Allah ya. Saya punya aplikasi itu dan bisa dihubungkan nanti dengan wali kelas. Jadi anak mengisi aplikasi bagaimana kehidupannya dan segala macamnya. Dengan baiknya melalui aplikasi ini nanti wali kelas itu akan dengan mudah mengenal siswa dan kelas. Jangan sampai seorang wali kelas itu tidak mengenal kelasnya. Mengenal anak-anak. Berarti online juga nanti ya? Iya, bisa. Online, ya. Dan itu bisa digunakan oleh guru-guru lain? Bisa. Kepala sekolah di Sumatera Barat bisa gunakan. Bahkan Indonesia kalau mau. Bahkan Indonesia. Karena ini hasil disertasi saya. Kemudian saya lihat. Ini perlu diketahui oleh gubernur berarti ini? Iya. Kemudian untuk tingkat internasional, waktu saya merancang ini baru ada satu waktu itu saya cari dengan Pak Dr. Hadian. Nah waktu itu kita ada pelatihan saya bilang coba uji lihat apakah memang sudah ada penelitian saya ini. Waktu itu baru ada satu. Mungkin saya yang kedua sering yang mengirimkan untuk saya bikin, tapi saya kan bukan orang IT. Nah, jadi saya cuma bisa merancang, dan ke depan saya juga ingin merancang bagaimana BK di masa pandemi gitu. Jadi di zaman online itu seperti apa bimbingan BK yang agar anak-anak juga bisa dipantau sekalipun dia tidak ada di sekolah. Nah itu tentu saya mengeluarkan dana besar lagi kemarin kan saya karena kebetulannya jadi ambil dokter, jadi oke lah ya. Jadi saya kalau sekarang ini saya ingin merancangnya itu dan bisa dimanfaatkan, dan saya memang sangat tertarik untuk itu. Karena apa? Cukup saya punya anak kandung satu, cuman saya pengen anak-anak bimbingan saya juga anak angkat saya dan juga anak-anak lainnya juga menjadi anak saya. Jadi artinya memang keinginan itu karena kesukaan saya dengan anak-anak generasi ini supaya ke depannya lebih bagus. Jangan sampai satu orang jangan sampai anak-anak tersebut masuk kepada jurang yang akan menghancurkan masa depan. Karena memang kebahagiaan guru itu adalah keberhasilan. Iya, keberhasilan untuk seorang siswanya gitu. Aplikasinya apa namanya? Manajemen tugas wali kelas berbasis teknologi. Tugas wali kelas berbasis teknologi informasi. Jadi seorang wali kelas itu mesti mengenal anaknya. Sudah pernah enggak anak ini, kalau di sana tuh bahkan di dalam aplikasi itu saya buat, pernah enggak dia pergi jalan-jalan atau dia pernah liburan. Ada loh anak yang tidak pernah mengalami seperti itu, karena untuk makan dia susah, bicara liburan. Pergi liburan jadi nanti mungkin ada program dari sekolah membawa anak ini keluar dengan terbukanya wawasan anak tersebut. Mungkin dia punya potensi yang terpendam selama ini bisa dikeluarkan dan bisa dimotivasi untuk dan dia bisa memotivasi dirinya untuk lebih sukses. Uji coba aplikasi itu udah di SMA? Udah saya cobakan di SMA dan guru-guru malah antusias, Bu. Kita karena masa pandemi ini kemarin saya kan anak harus dihadirkan, kita ingin apanya itu harus valid kan. Biasanya saya waktu itu melaksanakannya di labor, jadi anak tuh memang dibimbing untuk bisa melaksanakan. Kemarin sudah rencana online, saya juga udah melapor ke dinas, tapi belum sempat saya untuk sosialisasi Sumatera Barat. Harus diterapkan juga itu, disampaikan. Semoga mendapat dukungan yang baik juga dari dinas. Bagus, dukungannya bagus, Pak Adilnya bagus. Cuman saya aja yang mungkin belum sempat aja, karena saya inginnya saat saya aplikasikan itu benar-benar sudah terlaksana di Damasraya. Jadi target saya Damasraya dulu. Terus nanti setelah itu teman-teman Damasraya sudah saya sosialisasikan, tapi belum sampai ada yang mengontak saya lagi, padahal bukunya sudah saya bagikan. Terus belum ada, nanti kita ada bimbingan lagi sehingga itu benar-benar bisa diterapkan, sehingga anak-anak yang bermasalah itu dari awal sudah terpantau. Sudah terpantau dan dapat dicarikan solusi. Iya, dicarikan solusinya tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau kemarin itu saya bahkan berpikir kan,
apalah yang bisa untuk melihat tanggung jawab anak nih. Waktu itu yang di SMA 1 tuh mangganya, batang mangga kebetulan banyak sedang berbuah. Tanggung jawabnya saya bilang per kelompok tuh ada 5 orang. Kamu jaga mangga yang itu, jangan sampai ibu itu mangganya sekian, ibu foto. Nah, jangan sampai mangga itu habis sebelum matang. Nah, jadi dia bahkan dilaporkannya, Bu, alhamdulillah minggu ini mangganya masih aman sesuai dengan jumlah yang kemarin saya hitung dan dilaporkan. Itu diajar untuk bertanggung jawab. Nah, belajar tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi sekolah-sekolah lain mungkin bisa melihat apa yang ada di lingkungan. Jadi kita tidak jauh-jauh. Hanya sebuah mangga, tapi makanya saya agak terbawa, terharu juga. Terharu yang ada suatu saat anak datang, Bu, datang ke ruangan saya kan di ruang kepala sekolah, permisi Bu, ada apa? Dia bawa mangga 2. Kenapa ini? Mangganya jatuh Bu, tidak tahu siapa yang memetik. Padahal tadi pagi saya masih melihat mangga ini masih ada di batangnya, tidak tahu siapa yang memetik, tapi mangganya sudah berada di bawah batangnya. Daripada nanti mangganya tidak tahu, ini saya antarkan ke ruang ibu. Jadi mangga tuh guru-guru heran, Bu, mangga mana tuh Bu? Tadi anak-anak yang mengawasi mangga, ada yang jatuh, mangganya diantar ke ruangan supaya saya mengetahui bahwa mangganya itu bukan hilang, tidak dia pantau, tapi memang ada, tapi jatuh, siapa yang memetik juga tidak tahu, atau memang karena angin pagi tadi, tidak jelas juga. Itu yang jelas anak sudah sangat bertanggung jawab. Yang jelas itu yang membuat ibu mungkin menjadi bunda genre kreatif ya. Ya, salah satunya mungkin karena itu. memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Ruang-ruang yang ada saja. Alam. Gitu ya. Memanfaatkan bagaimana literasi tetap berjalan, bagaimana anak dilatih tanggung jawabnya seperti apa. Dia, Bu, saya sudah datang dari pagi karena ada mangga yang mesti saya pantau. Sebelum orang datang, nanti kan orang sudah datang di sekolah, mangganya sudah habis, sementara anaknya belum datang. Jadi dia harus datang pagi untuk memantau mangganya supaya tidak ada yang memetik di saat orang belum datang. Iya. Nah, itu salah satu trik juga. Anak supaya datang pagi. Kemudian anak memiliki tanggung jawab bahwa apa yang kita berikan itu. Saya juga terharu. Pas dia mengantarkan mangga itu luar biasa terharu. Mangganya sudah masak berarti? Belum, mentah, masih muda. Masih muda, tapi udah jatuh gitu. Udah jatuh. Bentuk tanggung jawabnya ya disampaikan sama ibu. Iya, itu salah satunya. Oke, Ibu, terima kasih atas berbagi pengetahuannya. Semoga Bunda Genre Kreatif ini juga tertular untuk guru-guru yang lain ya, Bu? Ya, alhamdulillah, insyaallah, amin. Kepala-kepala sekolah yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Amin. Karena Andalas TV ini bisa dilihat di mana saja, Ibu. Iya, alhamdulillah. Karena kita digital gitu. Oke, Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kerabat Andalas TV. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas undangan saya ke sini. Saya bisa mengungkapkan apa yang saya laksanakan. Semoga ini membawa berkah dan bisa juga bermanfaat untuk rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan kepala sekolah dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk Andalas TV. Semoga Andalas TV tetap berjaya. Amin dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bunda Genre Kreatif Sumatera Barat, Dr. Sofianti Engraini dan juga Kepala SMA 1 Kota Baru Kabupaten Dharmasraya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.